أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan Al-Quran surat Ibrahim surat ke-14 pada ayat ke-24 yang tadi telah sama-sama kita bacakan. Allah dalam ayat ini memberikan perumpamaan terhadap kalimat perkataan yang dikeluarkan oleh mulut-mulut manusia yang hidup di alam dunia ini, dengan dua perumpamaan. Ada mulut yang mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang baik, yang thayyibah, dan sebagian ada mulut omongan yang mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang buruk, yang sayyi'ah. Telah kita baca tadi ayatnya, surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-24. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana gambaran perumpamaan Allah menggambarkan orang-orang yang suka keluar dari mulutnya, dari lisannya, perkataan-perkataan yang baik. Di ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu Allah umpamakan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon yang baik itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Jadi buahnya itu selalu tepat sesuai dengan musim ia berbuah, memberikan buah yang bermanfaat buat manusia.
Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita menurut ayat ini hendaknya kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Para mufassir mengartikan kalimatan thayyibah itu seperti lafzul jalallah, Allah, 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 dipakai buat berzikir. Atau kalimatan thayyibah itu seperti lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kalimatan thayyibah itu juga berupa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lafaz-lafaz thayyibah itu akan membimbing lisan kita menuju arah senantiasa agar keluar dari mulut kita hal-hal yang baik, muji Allah, mengesahkan Allah, menyatakan, mengikrarkan diri bahwa tiada daya dan tiada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib diibadahi, yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Mengagungkan keesaannya. Illallah, mensucikan, subhanallah, maha suci Allah. Memuji karena hanya zat Allah lah yang pantas dipuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimat-kalimat thayyibah ini, di samping itu kalimat thayyibah itu yang akarnya menghujam bumi, kemudian cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke angkasa. Wa asluha wa far'uha fis sama. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Bagi yang mendengarkan ayat kalimatun thayyibah ini juga merasa sejuk orang mendengarnya, merasa nyaman orang mendengarnya. Nanti kita akan bahas juga tentang kalimatun sayyi'ah di ayat ke-25. Kita fokus di ayat ke-24 ini. Betapa kalimat perkataan yang baik itu bagi orang yang mendengarkannya juga akan merasa ada unsur positif, ada daya positif untuk motivasi. Kata-kata kita yang baik itu juga adalah sebuah yang mengandung doa. Maka hendaknya ayat ini betul-betul membimbing kita, mengarahkan segala ucapan kita ke hal-hal yang baik. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu juga adalah perkataan yang baik. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah menerangkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman
mempercayai pada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik, berkata kalimat-kalimat thayyibah. Falyakul khairan aw liyasmut, atau kalau tidak bisa mengucapkan perkataan-perkataan baik yang tidak menyakiti hati orang mendengarnya, liyasmut, hendaknya ia diam, mulutnya terkunci. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, kata Rasulullah. Terima kasih, mudah-mudahan pagi hari ini di ayat surat ke-14 surat Ibrahim ayat 24 ini, dari kalimat thayyibah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Saya Sofyan Sauri, YouTuber Qalbun Salim, berbicara lugas tegas, semoga bermanfaat, hanya mengharapkan pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaklah kamu senantiasa memberikan ingatan, karena sesungguhnya ingatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman.